Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama S-Line? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan 2 episode terakhir ya. Sekarang, dengan kacamata S-Line, Detektif Han mulai dapat melihat dunia yang berbeda. Dia jadi terkagum-kagum dengan kemampuan dari kacamata itu. Kemudian di kantor polisi, salah seorang teman sekelas Shin Yun yang bernama Yoon Jina melaporkan kalau kakak kelasnya yang bernama Han Yu telah memperkaosnya. Itu terjadi setelah Yoon Jina dan Han Yu minum-minum bersama di apartemen Han Yu. Karena laporan itu, Detektif Han beserta Dong Sik segera meluncur ke sekolah. Di sana, kedua detektif itu menginterogasi Han Yu terkait masalah ini. Tapi Han Yu mengatakan kalau dia tidak melakukan permekausan yang dituduhkan kepadanya. Setelah itu, Detektif Han bertemu dengan Shin Yun. Mereka berdua pun mengobrol bersama. Shin Yun yang melihat Detektif Han menggunakan kacamata S-Line langsung meminta kacamata itu. Tapi Detektif Han menolaknya, dengan alasan kalau kacamata itu adalah barang bukti dari kasus Misang kemarin. Jadi nggak boleh dihilangkan. Tapi Shin Yun bersikeras ingin menghancurkan kacamata tersebut. Karena dari beberapa kasus yang telah terjadi, semua orang tewas akibat kacamata tersebut. Namun Kyujin tiba-tiba datang dan menyela percakapan keduanya. Shin Yun pun menyudahi obrolan lalu pergi meninggalkan Detektif Han. Kemudian Detektif Han tiba-tiba saja mengajak Kyujin untuk pergi makan malam bersama. Kyujin yang kebingungan tidak langsung menjawab ajakan Detektif Han. Tapi Detektif Han berjanji akan menghubungi Kyujin lagi nanti, lalu pergi dari sana. Namun saat Detektif Han pergi, Kyujin seolah-olah dapat melihat S-Line di kepala Detektif Han. Keesokan harinya di kantor polisi, Dong Sik menginterogasi Han Yu di ruang A. Dong Sik menanyakan tentang kebenaran ucapan Yoon Jina. Tapi dia menemukan kalau Han Yu memang sepertinya tidak melakukan permekausan terhadap Yoon Jina. Sedangkan di ruang B, Detektif Han menginterogasi Yoon Jina yang ditemani oleh ibunya. Dari info yang Detektif Han dapatkan, sepertinya Yoon Jina memfitnah Han Yu. Tapi Yoon Jina tetap bersikeras kalau dia beneran telah diperkaos oleh Han Yu. Karena itulah Detektif Han sengaja membuka pintu ruang B. Lalu pada saat yang sama, Dong Sik serta Han Yu keluar dari ruang A. Ruang A letaknya di seberang ruang B. Saat itu, Detektif Han melihat satu S-Line di kepala Han Yu tidak terhubung dengan salah satu dari 4 S-Line di kepala Yoon Jina. Yang artinya, Yoon Jina telah berbohong. Dia telah memfitnah Han Yu. Malam harinya, Shin Yun dan Detektif Han kembali bertemu dan mengobrol di depan apartemen mereka. Shin Yun juga mencoba memakai kacamata itu dan terpesona dengan kacamata tersebut. Detektif Han menegaskan kalau memang benar kacamata S-Line bisa jadi berbahaya. Tapi kacamata S-Line ini juga bisa membantu orang. Seperti dulu ketika Shin Yun membantu wanita di seberang apartemennya. Detektif Han lalu menceritakan kasus Yoon Jina. Dan bagaimana kacamata itu telah membantu Detektif Han memecahkan kebohongan yang telah Yoon Jina laporkan sebelumnya. Mendengar itu, Shin Yun berkata kalau mungkin aja Yoon Jina beneran diperkaos. Karena minggu lalu, Shin Yun gak lihat ada satu S-Line pun di kepala Yoon Jina. Mendengar itu, Detektif Han langsung menelepon Dong Sik agar mereka kembali menyelidiki Han Yu. Malam itu, Detektif Han bersama dengan Dong Sik mendatangi apartemen Han Yu dan melihat-lihat apartemennya. Sedangkan Shin Yun, dia diam-diam mendatangi motel yang adalah TKP guru musik. Tapi tiba-tiba Jun Sun juga muncul di sana. Dia mengaku kalau tadi melihat Shin Yun masuk ke motel. Jadi Jun Sun mengikuti Shin Yun karena mengkhawatirkannya. Keduanya pun terbawa suasana dan akhirnya mereka berciuman. Keesokan paginya, Detektif Han beserta Dong Sik menggeledah sampah di apartemen Han Yu. Detektif Han segera menemukan selimut yang sama dengan yang ada di apartemen Han Yu. Mereka pun langsung mengirimkan selimut itu ke forensik untuk diperiksa. Siang itu, Han Yu kembali dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia hanya mengatakan kalau selimut itu dibuang karena ada nodanya. Tapi Han Yu bersikeras mengatakan dia nggak tahu apa-apa. Han Yu kembali menjelaskan kalau Yoon Jina hanya datang ke apartemennya. Mereka berdua minum dan ketika minuman udah habis, Han Yu ke toko serba untuk membeli lagi. Udah gitu aja. Nah, untuk mengecek kebenaran ucapan Han Yu, Detektif Han dan Dong Sik memeriksa rekaman CCTV di toko serba yang Han Yu datangi. Dan ternyata semua omongan Han Yu benar. Namun, Detektif Han melihat ada 4 orang laki-laki juga berkeliaran di sekitar tos serba tersebut. Yang berarti Yoon Jina udah digilir sama 4 orang dong. Di sekolah, Shin Yun tidak sengaja melihat 4 S-Line di kepala Yoon Jina terhubung dengan keempat kakak kelas di sekolahnya. Miris banget sih ini. Langsunglah Shin Yun menelepon Detektif Han. Yang ternyata udah berada di sekolah untuk memanggil keempat laki-laki bejat itu. Saat diinterogasi, keempat laki-laki mulai menyalahkan Han Yu. Intinya si Han Yu yang mengidekan semua ini. Bahkan saat Yoon Jina digilir, Han Yu hanya diam dan nontonin aja gitu. Waduh, anak sekolah kelakuannya bejat banget dah ya. Setelah mendapatkan pengakuan itu, Detektif Han kembali mendatangi Han Yu. Sembari membawa sebotol obat tidur yang Han Yu berikan ke minuman Yoon Jina. Tapi sampai akhir pun, Han Yu membela dirinya dengan mengatakan kalau bukan dia kok yang memperkaos Yoon Jina.
Detektif Han menjawab, "Oh iya, emang bukan kamu, tapi kamu otak dari kejadian ini." Emosi banget menghadapi remaja biadab kayak begini deh. Mereka berlima pun segera diserahkan ke kejaksaan untuk diadili. Kemudian dalam perjalanan pulang, Detektif Han tiba-tiba ditelepon oleh pusat perawatan tempat ayahnya dirawat. Mereka melaporkan kalau ayah Detektif Han menghilang. Segeralah Detektif Han mendatangi pusat perawatan dan memeriksa rekaman CCTV. Di sana, terekam ayah Detektif Han sedang dibawa pergi oleh seorang wanita. Dan kemudian diajak masuk ke dalam mobil. Dan ternyata wanita itu adalah Kyujin. Detektif Han yang melihat CCTV itu langsung bergegas mendatangi Suna ke rumah sakit. Sembari meminta Dong-sik mencari tahu identitas asli Kyujin. Di rumah sakit, Detektif Han lega karena melihat Suna masih ada di sana. Nggak hilang gitu. Namun, Detektif Han terkejut karena melihat S-Line Suna mulai terhubung keluar ruangan. Lalu tiba-tiba, ayah Detektif Han masuk ke dalam ruangan di mana Suna terbaring. Awalnya Detektif Han bingung kenapa kok ayahnya bisa ada di sini gitu kan? Tapi ayah Detektif Han segera mendatangi Suna dan mengelus tangan Suna. Disitulah Detektif Han menyadari kalau ayahnya telah menodai keponakan tersayangnya. Wah, ini lebih gila lagi. Detektif Han langsung menaik pitam dan menyerang ayahnya itu. Namun, Detektif Han juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia putus asa dan menangis frustasi mengetahui perbuatan biadab ayahnya. Kita lalu melihat seorang mahasiswi bernama Junhee yang sedang stres. Karena video mantap-mantap yang dilakukan bersama dengan pacarnya bocor di sosmed. Video itu diambil tanpa sepengetahuan Junhee, dan pacarnya sendiri yang membocorkannya. Malam hari, setelah menyelesaikan pekerjaan part-time-nya, Junhee berniat untuk bunuh diri aja dengan menabrakkan diri ke mobil di jalanan. Tapi Kyujin menyelamatkannya dan memberikannya kacamata S-Line. Sementara itu, Shin-Yun memanggil Junsun untuk menemuinya di sebuah motel. Shin-Yun menyatakan kalau dirinya ingin tidur bersama dengan Junsun. Shin-Yun juga mengakui perasaannya terhadap Junsun. Malam itu, mereka berdua pun melakukannya bersama. Kemudian, keduanya berjalan untuk makan bareng. Tapi karena nanti jam 12 malam Shin-Yun akan berulang tahun, jadi Junsun berinisiatif pergi sendiri ke toko kue untuk superasin Shin-Yun. Namun, gak beberapa lama kemudian, Shin-Yun melihat banyak orang berkerumun. Dan saat Shin-Yun mendekati mereka, Shin-Yun mendapati Junsun sudah bersimbah cairan merah. Junsun kehilangan nyawanya akibat kejatuhan papan reklame. Tentu saja, Shin-Yun sangat ketakutan dan sedih banget melihat kejadian ini. Dia langsung berpikir kalau dirinya memang telah dikutuk. Orang yang berada di sisinya akan selalu mati. Gak hanya itu, Shin-Yun juga mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal waktu itu. Kali ini orang itu mengirimkan video Kyung-jin yang telah disekap dan memanggil Shin-Yun ke sekolah. Melihat video itu, Shin-Yun makin merasa tidak berdaya. Dia segera menelepon Detektif Han. Detektif Han segera mendatanginya. Shin-Yun bercerita kalau setiap dia ulang tahun, dia selalu menerima kartu ucapan dari seseorang. Awalnya, Shin-Yun pikir itu dari ibunya. Tapi lama-kelamaan Shin-Yun jadi yakin kalau kartu ucapan tersebut bukanlah dari ibunya. Shin-Yun lalu memperlihatkan pesan yang baru didapatnya kepada Detektif Han. Setelah membaca pesan itu, Detektif Han jadi yakin kalau pengirimnya adalah Kyujin. Malam itu, keduanya mendatangi sekolah. Detektif Han juga menjelaskan kalau dia sudah mencari tahu tentang identitas Kyujin. Dan tidak ada nama Kyujin di database kepolisian, yang berarti Kyujin pakai nama palsu. Saat sampai ke sekolah, keduanya melihat ada dua ruang kelas yang lampunya menyala. Jadi Detektif Han serta Shin-Yun segera mendatangi ruangan kelas tersebut. Untungnya Shin-Yun dapat menemukan Kyung-jin dalam keadaan baik-baik saja. Shin-Yun pun segera melepaskan ikatan Kyung-jin. Tapi masalahnya, Shin-Yun dan Detektif Han tuh seperti berada di ruang waktu yang berbeda. Jadi saat Shin-Yun serta Kyung-jin hendak melarikan diri dari sekolah, mereka hanya muter-muter aja di lantai yang sama. Gak hanya itu, Shin-Yun juga nggak bisa menemukan Detektif Han. Begitu juga sebaliknya. Detektif Han terus mencari Shin-Yun dan berakhir di suatu ruangan yang aneh banget, di mana banyak orang berbaju putih sedang berdiri di sana. Dan Junhee juga ada di sana dong. Junhee menceritakan kepada orang banyak itu kalau sejak Kyujin memberikannya kacamata S-Line, hidup Junhee berubah. Jadi, setelah dapat melihat S-Line, Junhee malahan menghabisi semua laki-laki yang pernah tidur dengannya. Karena S-Line hanya bisa hilang jika orangnya mati. Dengan menghabisi para pria yang pernah tidur dengan Junhee, S-Line di kepala Junhee otomatis hilang satu persatu. Dan sekarang, di hadapan semua orang, Junhee menghabisi pria terakhir yang pernah tidur dengannya. Junhee mengklaim dengan cara itulah mereka semua bisa terlahir kembali. Detektif Han yang melihat pertunjukan itu tentu menjadi sangat ketakutan. Sementara itu, Shin-Yun dan Kyung-jin sekarang berada di atap sekolah. Di sana, Shin-Yun ingin memberitahu Kyung-jin kalau dari kecil dia bisa melihat S-Line. Tapi Shin-Yun segera terkejut setelah melihat Kyung-jin juga menggunakan kacamata S-Line. Kyung-jin langsung berubah sikap. Dia mengungkapkan, jika Shin-Yun mati, maka semua orang akan dapat melihat S-Line tanpa bantuan kacamata.
Kyunjin mengetahui hal itu dari wali kelas mereka. Nah, bener dah ya tebakan kita bersama. Kembali ke detektif Han. Tiba-tiba, Kyujin datang dengan jutaan S-line di kepalanya. Kalau detektif Han ratusan, ini Kyujin jutaan loh. Kyujin lalu meletakkan ayah detektif Han di meja persembahan dan tanpa aba, Kyujin langsung menghabisinya. Sebagai perlawanan, detektif Han mendodorkan senjatanya ke arah Kyujin. Tapi peluru itu bahkan tidak mengenai Kyujin. Kyujin lalu menyerang detektif Han. Saat itulah detektif Han menyadari kalau Kyujin yang telah mendorong Suna dari atap sekolah. Kembali ke Shin Yun. Kyungjin segera mencengkeram leher Shin Yun. Shin Yun pun melawan sampai kacamata itu terlepas. Ketika itulah Shin Yun menginjak kacamata S-Line sampai hancur. Setelah kacamata tersebut hancur, Kyungjin tiba-tiba kembali normal lagi. Kyungjin bingung dengan apa yang telah terjadi. Tapi tiba-tiba aja Shin Yun berpindah tempat ke ruang detektif Han berada. Dia menyuruh Kyujin untuk berhenti menyerang detektif Han. Shin Yun mendekati Kyujin dan menanyakan kenapa Kyujin melakukan semua ini. Kyujin menjelaskan kalau Shin Yun bukanlah kutukan, tapi dia adalah berkah untuk semua manusia. Kemudian, semua orang berbaju putih itu segera membentuk lingkaran mengelilingi Shin Yun serta Kyujin. Kyujin langsung mengangkat pisaunya untuk menusuk Shin Yun. Tapi tiba-tiba, seorang wanita maju untuk menjadi tameng bagi Shin Yun, sehingga wanita itu ambruk sekarat. Wanita itu ternyata adalah ibu Shin Yun. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Ibu Shin Yun meminta maaf kepada Shin Yun karena datang terlambat dan mengakui kalau dulu Ibu Shin Yun juga punya kacamata itu. Jadi ternyata Ibu Shin Yun tahu perselingkuhan suaminya itu dari kacamata yang dipakainya, bukan dari gambar Shin Yun. Ibu Shin Yun menegaskan kalau ini semua bukanlah salah Shin Yun. Melihat ibunya udah tiada, Shin Yun segera ingin menyerang Kyujin. Tapi Kyujin malah menusuk Shin Yun. Mengklaim dengan kematian Shin Yun, seluruh manusia jadi bisa melihat S-Line. Dan akibat penusukan itu, Shin Yun pun segera ambruk. Kyujin lalu langsung mengadakan ritual agar semua manusia bisa melihat S-Line. Tapi kemudian Shin Yun bangkit kembali untuk menusuk Kyujin. Namun Kyujin mengklaim kalau sudah terlambat, karena sekarang semua orang bisa melihat S-Line tanpa menggunakan kacamata. Seketika itu juga Kyujin ambruk, dan para anggota berbaju putih mulai berlarian kayak orang gila. Shin Yun serta detektif Han pun kembali ke dunia nyata. Namun keadaan beneran udah berubah. Langit menjadi merah. Gak hanya itu, setiap orang mulai dapat melihat S-Line di atas kepala semua orang. Hal ini tentu menjadi kericuan di mana-mana. Iyalah, secara yang selingkuh dan yang suka main jadi ketahuan kan? Kemudian, beberapa hari kemudian, kita melihat semua orang menutupi wajah mereka. Ada yang pakai kacamata hitam, masker, bahkan helm. Mereka memakainya bahkan saat mereka berada di dalam kereta. Tentu saja kecuali Shin Yun. Secara dia nggak ada S-Line sama sekali. Karena Junsun kan sudah kehilangan nyawanya. Melalui Shin Yun, kita mengetahui kalau semua orang mencari tahu kenapa mereka tiba-tiba bisa melihat S-Line ini. Tapi mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Suna pun sudah kembali sadar. Dan kemudian, di dunia yang dipenuhi S-Line, Suna termasuk orang yang nggak memiliki S-Line. Karena pamannya kan sudah dihabisi oleh Kyujin. Hubungan Suna dan detektif Han pun berjalan seperti biasa. Mereka nggak saling banyak bertanya. Mereka hanya bersyukur kalau mereka sama-sama masih hidup. Tapi detektif Han nggak malu loh dengan S-Line di kepalanya. Dia nggak pakai penutup muka apapun. Kita lalu melihat Shin Yun. Dia kembali sendirian lagi. Hari itu, dia mengunjungi Junsun di kolumbarium, mengenang kebersamaan mereka. Drama ini berakhir di sini, sahabat tonton. Yang menjadi pertanyaan, Kyujin tuh dapat kekuatan dari mana? Apa sama kayak Shin Yun dari lahir gitu dapatnya? Nah, coba kalau dosa kita tertulis di muka dan seluruh tubuh kita kayak tato gitu. Masih berani nggak ya kita keluar rumah tanpa pakai penutup muka? Terima kasih udah nonton bareng temen nonton kamu. Dan sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat tonton.